Oke. Tadi semuanya udah belajar tentang apa itu doa keliling, fungsi doa keliling itu apa. Nah sekarang karena nanti kita mau sama-sama praktek doa keliling, kita akan muterin gedung ini, nanti semuanya akan dibagi. Kakak mau mengajari, kita semua sama-sama belajar setiap alat-alat, setiap properti yang nanti kita angkat ketika kita lagi doa keliling. Yang pertama, kita akan angkat kertas nama-nama Tuhan. Kertas apa? Gak ada suaranya. Kertas apa? Yang pertama ada Jehovah Shalom. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Apa sih arti dari Jehovah Shalom? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arti dari Jehovah Shalom adalah Tuhan itu keselamatan. Waktu adik-adik bilang Shalom, ternyata artinya adalah selamat. Setiap kali adik-adik masuk rumah, setiap kali adik-adik masuk ke kelas, lalu adik-adik bilang Shalom Miss, Shalom apa, Shalom Kak. Itu artinya adalah selamat. Waktu adik-adik bilang Shalom, ternyata adik-adik sedang bilang kamu diselamatkan, kamu diselamatkan. Nanti kita akan angkat kertas ini. Jehovah Shalom. Tapi selain selamat, artinya juga damai sejahtera. Betul, termasuk buah roh, pinter. Waktu nanti muter, waktu angkat kertas Jehovah Shalom, sama-sama minta gini. Tuhan, aku minta ada damai sejahtera buat gedung ini. Tidak ada yang marah-marah, gak ada miss yang galak-galak lagi sama aku. Terus bilang semoga semuanya diselamatkan. Tuhan menyelamatkan setiap anak-anak, semua teman-temanku, setiap orang tuaku. Waktu kita angkat, Jehovah apa? Yang pertama adalah Jehovah Shalom. Yang kedua, kita cepat aja ya. Ada Jehovah Jireh. Coba sebut lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ih, lemes banget. Ulang, yang kencang, yang semangat. 1, 2, 3. Ada yang tahu arti Jehovah Jireh? Kakak kasih hadiah. Apa? Tuhan yang menyediakan. Wow, boleh kakak-kakak panitia dibagi hadiahnya? Jehovah Jireh adalah Tuhan yang menyediakan. Asik dapat hadiah yang ini. Adik-adik, kenapa sih kakak taruh di sini ada makanan-makanan? Ada daging, kelihatan gak ya nanti ya? Ada wortel, ada apa lagi nih? Donat, ada roti, ada semangka, ada buah-buahan. Kenapa taruhnya makanan? Karena Tuhan yang menyediakan. Waktu tiba-tiba mungkin adik-adik merasa lapar, tiba-tiba adik bilang, aduh kak, uang jajan aku tinggal 1.000 kak, gak bisa beli apa-apa ini kak. Adik-adik tiba-tiba teringat ada satu nama Tuhan, namanya Jehovah Jireh. Tiba-tiba adik-adik waktu di kelas, Tuhan aku perkatakan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan. Nanti tiba-tiba ada Miss Lia yang datang, ada Mam Lia yang datang, bawa roti buat adik-adik. Hore katanya, Mam jangan lupa Mam kasih roti berarti ya Mam. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Waktu mungkin tiba-tiba di rumah orang tua lagi gak punya duit, lagi ekonominya lagi turun. Adik-adik teringat, oh iya, waktu aku ikut retret, ada kajian yang pernah bilang ada nama Tuhan namanya Jehovah
Tuhan menyediakan. Nanti di rumah bilang gini ya, kalau tiba-tiba lapar, terus tiba-tiba gak ada makanan di rumah, Tuhan engkau Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih telur, Tuhan kasih ikan, Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging. Kakak mau cerita. Waktu itu ceritanya kakak masih SD, masih kelas 5 SD. Di sini kelas berapa? Kelas TK. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Ada yang udah kelas 6, kelas 4. Banyak di sini. Waktu kakak masih kayak adik-adik masih kecil. Kakak di sekolah gak punya uang jajan. Tapi kakak tahu ada satu nama Tuhan, namanya Jehovah Jireh. Tiba-tiba kakak bilang, Tuhan, aku tahu engkau Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang melipat gandakan. Tuhan yang akan kasih banyak. Tuhan yang tiba-tiba akan kasih kamu 2 roti, 3 roti. Waktu kakak akhirnya bilang, Tuhan, aku percaya engkau Jehovah Jireh. Tiba-tiba teman sebangku Kak Jen keluarin bekal. Siapa yang suka bawa bekal ke sekolah? Wah, banyak sekali ya. Tiba-tiba dia buka tempat makannya dan dia berkata, Jen, kamu mau gak? Wah, mau dong, orang lapar. Tapi sekali lagi dia Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Siapa yang tahu cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Waktu Tuhan mengucap syukur, waktu Tuhan melipat gandakan, Tuhan yang menyediakan. Bahkan buat berapa orang? Berapa? Apalagi cuma 1 orang, apalagi hidupmu. Tuhan mampu menyediakan. Yang ketiga, thank you Kak. Jehovah Rafa. Semuanya sebut sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Jehovah Rafa. Arti dari Jehovah Rafa adalah Tuhanlah yang menyembuhkan. Waktu tiba-tiba mungkin adik-adik sakit perut, atau tiba-tiba adik-adik punya teman lagi pusing, adik-adik pegang. Maju saya. Misalnya nih, tolak dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit. Tiba-tiba Jesse sakit perut. Pegang perutnya. Terus dia ngomong, aduh sakit banget. Lalu tiba-tiba ada adik-adik yang datang dan memegang perutnya. Tuhan, engkau Jehovah Rafa. Tiba-tiba Tuhan menyembuhkan dan Jesse sembuh. Siapa yang percaya bisa menyembuhkan orang sakit? Tuhan kasih kuasa. Terima kasih Jesse. Waktu tiba-tiba adik-adik lihat orang tua adik-adik lagi sakit di rumah, lagi panas badannya, lagi demam. Adik-adik bilang, Tuhan, engkau Jehovah Rafa, engkau yang menyembuhkan. Nanti ketika keliling, sebut nama ini, sebut nama Tuhan Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Gak boleh ada sakit penyakit di Mahanaim, amin. Kita akan angkat Jehovah Rafa. Yang keempat, thank you. El Gibor. Sebut sekali lagi. 1, 2, 3. El Gibor artinya Tuhan yang perkasa. Tuhan yang berperang untukmu. Tuhan adalah panglima perang buat setiap kita. Waktu tiba-tiba adik-adik takut,
ada di kamar mandi, ke kamar mandi sendirian malam-malam, takut. Siapa yang suka masih takut waktu ke kamar mandi sendirian? Iya, betul. Tiba-tiba di kelas kebelet mau ke toilet, terus takut. Ada yang masih takut? Jujur, ayo Tuhan lihat. Waktu tiba-tiba adik-adik takut, angkat nama ini. El Gibor. El Gibor. Tuhan yang berperang bersama dengan saya. Jadi tidak ada ketakutan. Karena waktu adik-adik bilang ada El Gibor, tiba-tiba ada malaikat Mikael yang besar di samping adik-adik, di sekitar toilet, di sekitar Mahanaim yang menjagai. Tiba-tiba ada Tuhan yang bawa pedang dan berjalan di depan adik-adik. Tusuk semua musuh. Itulah El Gibor. Nanti ketika adik-adik lagi doa keliling, nanti ketika adik-adik lagi muterin gedung ini, sebut El Gibor, El Gibor, El Gibor, El Gibor semuanya. Oke, stop. Simpan suaranya buat doling nanti. El Gibor. Yang kelima. Maafkan. Apa? Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Tuhan adalah panji-panjiku. Jadi sebelum kita perang, ternyata Tuhan sudah buat kita menang. Ternyata sebelum kita doling, Tuhan sudah buat kita menang loh. Tuhan sudah berperang ganti kita dan kita sudah menang. Tapi musuh, tapi iblis, tapi setan terus mau kasih rencana-rencana yang jahat. Makanya kita harus angkat Jehovah Nisi. Karena kita harus bilang sama iblis, iblis, aku sudah menang. Aku sudah menang. Tuhan panji-panjiku. Sekarang sebut sama-sama, aku sudah menang. 1, 2, 3. Aku sudah menang. Karena Tuhan adalah Jehovah Nisi. Kenapa kajian kasih di sini piala? Karena kita sudah menang daripada iblis. Mau tahu gak iblis ada di mana? Mau tahu gak? Nih, lihat, ada di bawah kaki kita. Nih, iblis diinjak. Kalau iblis kecil. Iblis apa? Semuanya sama-sama. Kalau iblis apa? Tangannya. Iblis apa? Kecil. Kalau Tuhan besar. Iblis mah kecil. Diinjek juga hilang dia. Kalau Tuhan besar. Makanya Tuhan adalah Jehovah Nisi. Next. Boleh minta ininya? Ada di situ. Selain nama-nama Tuhan, kita akan angkat perjanjian. Wah kak, berat banget kak, perjanjian apa ini kak? Ini perjanjian antara kita dengan Tuhan. Yang pertama kita mau angkat perjanjian darah. Perjanjian darah, ini ada sumpitnya tapi jatuh ini, nanti dibenerin. Perjanjian darah. Waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan disalibkan, Tuhan menebus dosa-dosa kakak dan dosa adik-adik. Makanya ada perjanjian darah. Waktu darah itu tertumpah di kayu salib, dosa-dosamu dihapuskan. Makanya nanti waktu kita doling, kita bilang, Tuhan, aku percaya ada perjanjian darah. Aku percaya darahmu yang sudah menyelamatkanku dan Mahanaim dan keluargaku dan teman-temanku, guru-guruku. Waktu kita angkat perjanjian apa? Perjanjian apa?
darah. Yang kedua, perjanjian garam. Kakak bacain ayatnya. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Waktu adik-adik bilang ada perjanjian garam, tiba-tiba Tuhan menyehatkan. Tiba-tiba Tuhan yang menyucikan setiap daerah yang adik-adik sedang dolingi. Bukan artinya karena ayatnya bilang waktu melemparkan garam terus tidak ada lagi kematian bayi, nanti ada orang hamil ditaburin garam lagi. Bukan gitu ya. Tapi waktu adik-adik doling bilang, Tuhan ada perjanjian garam. Perjanjian garam. Tuhan yang menyehatkan, Tuhan yang menyucikan. Next. Perjanjian apa? Pelangi indah atau enggak? Pelangi indah atau enggak? Siapa yang pernah lihat pelangi? Wow. Kakak pernah lihat pelangi, indah banget. Betul. Indah sekali. Apalagi pelangi yang dari Tuhan. Waktu itu, siapa yang tahu cerita tentang air bah? Tentang kisahnya Nuh. Waktu tiba-tiba ada banjir besar melanda seluruh bangsa selama 40 hari. Di hari yang ke-40 yang terakhir, tiba-tiba Tuhan kasih pelangi. Ayatnya bilang, busurku ku taruh di awan. Nih bentuknya busur tuh, melengkung gini. Makanya pelangi dibilangnya busur. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, antara Tuhan dan engkau adik-adik. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah. Waktu Tuhan kasih pelangi, Tuhan janji sama kita. Aku gak akan kasih bencana. Bencana ada apa aja sih? Ada banjir, ada apa lagi? Gunung meletus, angin topan, ada lagi? Tsunami. Gempa bumi, longsor banyak. Tapi Tuhan yang berkata, waktu aku kasih perjanjian pelangi, aku janji gak akan ada bencana alam. Puting beliung, betul. Jalan retak. Banyak sekali. Iblis merencanakan sangat banyak. Tapi waktu adik-adik bilang, iblis, Tuhan pernah kasih perjanjian pelangi. Iblis, hei setan, hei iblis, Tuhan pernah kasih perjanjian pelangi. Dan Tuhan yang janji sama aku, Tuhan yang janji sama Indonesia, kalau gak ada bencana alam. Itu perjanjian pelangi. Selanjutnya akan ada yang diangkat lagi, yaitu buah-buah roh. Karakter Kristus. Ada yang tahu lagu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan di. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Tepuk tangan buat semuanya. Follow. Yang pertama ada kasih. Waktu adik-adik nanti
nanti doling, nanti ketika adik-adik muterin gedung ini dan gedung-gedung yang lain, bilang ada kasih di tempat ini. Gak ada yang marah-marah lagi. Bahkan aku juga gak marah-marah lagi Tuhan. Aku gak ngebully temanku Tuhan. Aku gak mukulin temanku lagi Tuhan. Itu kasih. Nanti kalau aku punya roti 2 terus temanku lapar, aku kasih Tuhan. Itu kasih. Yang kedua, ada sukacita. Nanti ketika doling bilang ada sukacita di tempat ini. Gak ada lagi yang marah-marah. Setiap hari senyum. Kalau datang ke sekolah ketemu sama Mam Lia senyum, gak cemberut. Waktu di rumah ditegur sama mama papa, disuruh ke warung senyum, sukacita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sukacita. Yang ketiga ada damai sejahtera. Gak ada ketakutan, gak ada yang berisik. Waktu temennya nanti ada yang berisik, bilang gini sama temennya, ada damai sejahtera dalam hidupmu. Yang keempat ada kesabaran. Siapa yang suka gak sabar? Ada di sini jujur. Tiba-tiba gak bisa sabar. Udah dibilang sama mamnya, sabar, nanti istirahatnya bentar lagi. Gak maunya lari-lari di kelas. Itu gak sabar namanya. Tapi nanti kita mau sama-sama bilang ada kesabaran buat diri kita, buat tempat yang kita dolingin. Yang kelima ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Waktu tiba-tiba mau marah-marah, pegang hatinya semua. Pegang hatinya. Semuanya pegang hatinya. Pegang. Sekarang bilang sama-sama. Tuhan, berikan aku penguasaan diri. Tidak ada marah-marah. Amin. Nanti ketika doling, bilang, ada penguasaan diri. Dan sebentar lagi, kita akan mau sama-sama praktek doa keliling. Siapa yang gak sabar? Tadi udah dibilang harus punya kesabaran ya. Tapi kali ini karena kita mau doling, kita mau habisin iblis. Jadi kita gak boleh sabar kalau sama iblis. Kita habisin dia. Terus nanti kalau misalnya mau ada doling lagi sendiri di rumah, ingat yang pertama harus perjamuan kayak yang tadi pagi kita lakuin. Angkat tubuh dan darah Yesus, biar ada apa? Ada perlindungan Tuhan. Pengurapan. Tadi yang minyak urapan dituang sedikit ke anggur. Urapin di jidat tanda apa? Pintar. Sebentar lagi kita mau sama-sama doling. Kita akan bagi jadi 3 kelompok. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Boleh semuanya bangkit berdiri? Bangkit berdiri. Yuk semua bangkit berdiri. Oke. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mau doling. Kita mau sama-sama minta penjagaan Tuhan. Yuk kita doa dulu, boleh semuanya tenang dulu. Yuk kita doa. Semuanya tutup mata. Kakak nggak mau lihat ada lagi yang buka mata, ada yang colek kanan kiri. 1, 2, 3, semua tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau doling Tuhan. Kami minta penjagaan Tuhan yang sempurna. Perlindungan Tuhan yang sempurna buat anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada celah yang terbuka dalam nama Tuhan Yesus.
Biar Engkau yang melindungi semua keluarga anak-anak, semua pendidikan. Tidak ada serangan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai satu persatu Tuhan. Satu persatu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami mau doling. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan berperang. Kami percaya kami bukan kecil Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.